Sobo, kita sambut Mas Andar Nubowo. Kami persilahkan. Silakan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di dalam suasana yang penuh kedamaian, di dalam sebuah suasana yang penuh dengan kesatuan persamaan, karena kita adalah satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Pada malam hari ini kita semuanya sepakat bahwa kita semua adalah bangsa Indonesia, bangsa yang dikatkan pada satu kesamaan emosi, satu kesamaan spiritualitas, dan satu kesamaan tujuan, yaitu Indonesia adil, sejahtera, dan makmur sentosa. Hadirin yang berbahagia, akan tetapi kita patut prihatin bahwa dalam beberapa tahun terakhir, dalam beberapa bulan terakhir, kita menyaksikan sebuah parade amok dan amarah. Amok dan amarah adalah sebuah dua sikap yang berbeda dengan jati diri bangsa Indonesia, karakter bangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh dengan keramah tamahan, bukan bangsa yang marah, tetapi bangsa yang penuh rahmah. Inilah yang sekarang ini sedang kita hadapi. Kesamaan spiritualitas, kesamaan emosi sebagai satu bangsa seakan-akan tengah dicapik-capik oleh kekuatan hitam, oleh kekuatan yang tidak menginginkan kita semuanya bersatu, kekuatan yang ingin mengobrak-abrik fondasi kebersamaan kita, fondasi kebinekaan kita untuk tujuan-tujuan politik, tujuan-tujuan ekonomi, tujuan-tujuan bisnis tertentu. Inilah yang harus kita sadari. Kita sebagai bangsa Indonesia yang berlatar belakang beragam, agama, suku, aliran, madhab, dan lain sebagainya, harus mewaspadai adanya kekuatan-kekuatan jahat dan hitam yang akan mengobrak-abrik kesatuan kebersamaan kita sebagai bangsa Indonesia. Bapak proklamator kita, Bapak Dr. Insinyur Haji Soekarno, itu sering mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam, yang suka, yang senang berkumpul dalam sebuah meja statis, yaitu Pancasila. Disitulah tempat kita untuk bermusyawarah, bermufakat, untuk mencapai satu kesatuan pikiran, satu kesatuan tujuan, yakni memajukan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang hebat. Tetapi pada saat sekarang ini, meja statis itu yang disilahkan oleh proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno, itu tengah digerogoti oleh rayap-rayap, oleh kekuatan-kekuatan hitam yang ingin mengobrak-abrik bangsa kita. Kasus Sampang, kasus Ahmadiyah, dan berbagai macam parade amok dan amarah adalah sesuatu yang patut kita prihatinkan terjadi. Dan terjadinya kasus-kasus tersebut seakan-akan dibiarkan oleh aparat, dibiarkan oleh pemerintah, dibiarkan oleh negara, sehingga kita sebagai rakyat menjadi korban, kita sebagai rakyat menjadi satu-satunya korban dari kesewenang-wenangan tersebut. Oleh karena itulah, kita sebagai umat, kita sebagai bangsa harus menyatukan visi kita sebagai rakyat, tetap teguh, tetap bertahan dari semua provokasi-provokasi, dan kita menuntut kepada negara untuk bertanggung jawab terhadap parade-parade amok dan amarah tersebut. Hadirin Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak yang berbahagia, saya teringat dengan Muhammad Hatta yang menulis buku Demokrasi Kita. Dia memaparkan bahwa pondasi satu bangsa adalah kesamaan jiwa.
Muhammad Hatta merujuk seorang filosof Prancis yang bernama Ernest Renan di dalam bukunya Qu'est-ce qu'une nation? Apa itu sebuah bangsa? Kata Ernest Renan, sebuah bangsa adalah keragaman-keragaman itu disatukan oleh ikatan jiwa, tujuan bersama, spiritualitas bersama, bahasa yang berbeda-beda. Itu bukan menjadi masalah selama kita mempunyai tujuan bersama, yaitu sebagai bangsa Indonesia. Inilah kebinekaan, keragaman yang harus kita resapi dan harus kita internalisasikan menjadi sebuah sikap kita yang adiluhung sebagai bangsa Indonesia. Kita tidak boleh kemudian menyalahkan pihak-pihak lain. Kita tidak boleh melakukan takfir, pengkafiran terhadap orang lain yang berbeda dengan kita. Kita harus menerima keragaman itu, karena keragaman adalah sunnatullah, keragaman adalah hukum Tuhan. Tuhan sendiri di dalam Al-Quran berfirman bahwa seandainya aku ingin mempersatukan umat manusia itu gampang, tetapi saya tidak ingin, karena kita semuanya diciptakan berbeda-beda untuk saling mengenal dan untuk berkompetisi, untuk berlomba di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Inilah berlomba di dalam keterbajikan ini yang harus menjadi sikap kita, jati diri kita, mental kita bangsa Indonesia. Kita harus berlomba di dalam kebajikan dan keterbajikan. Kita tidak boleh meneladani ketidakbajikan yang mungkin saat ini dipertontonkan oleh para elit kita, para elit negara kita, atau para elit agama kita. Seringkali mereka mempertontonkan bahwa mereka mengalami tuna kebajikan. Mereka seringkali melakukan provokasi-provokasi yang sebenarnya itu tidak maslahat, tidak baik untuk kita semuanya bangsa Indonesia. Untuk itulah pada kesempatan kali ini mari kita memperkokoh rasa kebersamaan kita, rasa persatuan kita. Kita kembali kepada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, ketika para pemuda-pemuda dari beragam aliran, beragam suku, beragam agama bersatu padu mengikrarkan satu kata, Indonesia merdeka, bertanah air satu, bertumpah darah satu, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Mungkin itu saja dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.